Oh, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika dasar, yaitu Bu Evelina Astra Patriot, SPD MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kenalkan, saya Ahmad Raihan, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini ialah 1 Juwita Karmila, 2 Anggita Rasti Padilla, 3 Putri Eka Maharani, dan 4 Ajeng Diahoreni Sapriana. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil presentasi tentang hukum Ohm. Adapun susunan acaranya meliputi 1 pembukaan, 2 penyampaian materi, 3 penyampaian hasil dan analisis, 4 pembahasan, 5 kesimpulan, dan 6 penutup. Langsung saja kita mulai ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka presentasi ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara kedua, yaitu penyampaian materi hukum Ohm. Untuk pemateri pertama, yaitu Ajeng Diahorunisa. Kepada Ajeng, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Apa itu hukum Ohm? Menurut Kamus Collins, hukum Ohm adalah prinsip arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor yang sebanding dengan beda potensial. Namun, suhu tetap bernilai konstan. Konstanta proporsional merupakan resistansi dari konduktor. Secara matematis, hukum Ohm memiliki rumus yaitu volt sama dengan ampere dikali resistor atau hambatan. Jika hambatan tetap, arus yang ada di dalam tiap rangkaian berbanding langsung dengan tegangan. Namun bila tegangan bertambah, maka arus juga akan bertambah. Dan bila tegangan berkurang, maka arus juga akan berkurang. Jika tegangan tetap, maka arus yang ada di dalam rangkaian menjadi berbanding terbalik dengan rangkaian tersebut. Namun jika hambatan bertambah, maka arus akan berkurang. Dan jika hambatan berkurang, maka arus akan bertambah. Hukum Ohm memiliki bunyi, yaitu besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial tegangan atau volt yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau resistansi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ajeng Diahorunisa Sapriana. Untuk pembacaan hasil dan analisis kepada Anggita Rasti Padilla, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil percobaan yang kami dapatkan. Pada saat praktikum, kami menggunakan sumber tegangan dari catu daya yang besarnya 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Pada tegangan sumber 3 volt diperoleh arus sebesar 0,02 ampere, tegangan sebesar 2,8 volt, dan resistansi 140 ohm. Pada sumber tegangan 6 volt diperoleh arus 0,04 ampere, tegangan 5,2 volt, dan resistansi 130 volt. Pada sumber tegangan 9 volt diperoleh arus 0,06 ampere, tegangan 7,8 volt, dan resistansi 130 ohm. Pada sumber tegangan 12 volt diperoleh arus 0,08 ampere, tegangan 10 volt, dan resistansi 125 ohm. Di sini jumlah semua resistansi keseluruhannya itu 525 ohm. Next. 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 Berikutnya terdapat grafik tegangan atau V terhadap arus I. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa tegangan akan bertambah dengan seiringnya arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Dengan demikian, tegangan listrik dalam sebuah rangkaian itu berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Next. Next. Berikutnya ada menentukan besar hambatan atau R. Menentukan besar hambatan yang rumusnya yaitu arus atau I dibagi dengan tegangan V.
Yang pertama didapatkan hambatan sebesar 140 ohm, yang kedua 130 ohm, yang ketiga juga 130 ohm, dan yang terakhir itu 125 ohm. Next. Kemudian ada rata-rata hambatan atau R. Di sini menggunakan total hambatan sigma R dibagi dengan banyaknya data, yaitu 525 ohm dibagi dengan banyaknya data yaitu 4. Jadi hasilnya didapatkan 131 ohm. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Anggita Rasti Fadila. Pemateri selanjutnya adalah Putri Eka Maharani yang akan menyampaikan pembahasan. Kepada Putri, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Materi selanjutnya adalah pembahasan. Pada hambatan terjadi suatu perbedaan di mana pada resistor yang sebenarnya pada alat telah diketahui bahwa hambatan adalah 100 ohm. Namun, pada data-data yang telah diperoleh terdapat beberapa hambatan yang berbeda, yaitu pada keempat data yang diperoleh hambatannya sebesar 140 ohm, 130 ohm, 130 ohm, dan 125 ohm. Dan bila digabungkan dan dirata-ratakan diperoleh rata-rata sebesar 131 ohm. Yang dimana hal ini karena 100 ohm ke 131 ohm itu terlalu jauh dan mendekati resistor sebenarnya. Selanjutnya, perbedaan ini dapat dimungkinkan karena adanya suatu faktor-faktor yang menyebabkan nilai hambatan lebih besar daripada hambatan seperti karena adanya faktor panjang kawat, resistivitas kawat, kesalahan pengukuran pada arus listrik menggunakan amperemeter, dan luas penampang kawat yang apabila semakin panjang kawat penghantar, maka semakin besar hambatannya, dan semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar juga hambatannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Eka Maharani. Selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Juwita Karmila. Kepada Juwita, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu, tegangan dan arus listrik memiliki hubungan yang dinyatakan secara sistematis, yaitu arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan pada kawat penghantar tersebut. Yang kedua, pada praktikum hukum voltmeter dirangkai secara paralel dan amperemeter dirangkai secara seri. Rangkaian juga dihubungkan pada satu daya, resistor, dan pada saklar. Yang ketiga, persamaan hambatan yaitu L dari persamaan matematis tentang hambatan, artinya semakin panjang kawat penghantar, maka semakin besar hambatannya. Dan semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar juga hambatannya. Dan yang terakhir yaitu, voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau voltase di antara dua titik dan kedua ujung kawatnya atau kawat penghubung dihubungkan ke dua titik tersebut. Amperemeter, atau sering disebut juga ammeter, adalah alat ukur listrik yang berfungsi untuk mengukur besarnya nilai arus listrik yang ada pada rangkaian elektronika. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Juwita Karmila. Dengan dibacakannya kesimpulan, maka selesai pula presentasi dari kelompok kami. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.